Hai Bun, Assalamualaikum. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Kembali lagi di channel Moms Riji, ERT punya dua anak yang tinggal di rumah kontrakan. Terima kasih teman-teman yang udah mengklik nonton video ini. Semoga ada sedikit manfaat yang bisa didapatkan. Nah teman-teman, sekarang aku lagi bongkar belanjaan nih karena aku tadi ke warung. Rencananya mau beli minyak makan. Jadi ketepatan aku lihat ada ubi. Nah ini tuh enak banget katanya rasanya. 1 kilo 3.000. Aku beli 2 kilo 6.000. Dan ini stok untuk telur udah habis, jadi karena aku mempunyai anak untuk sekolah, besok paginya aku selalunya kalau kehabisan lauk aku memilih untuk telur, jadi aku stokkan aja 5 biji 5 butir 10.000. Dan untuk sabun, karena aku mencuci pakaian menggunakan sabun batang 2 biji 5.000. Kemudian sabun mandi satu bungkusnya itu 4.000, dan minyak makan harga 1 liternya itu 16.000. Kemudian penyedap rasa aku di sini pilih tidak prenteng, jadi perbungkusnya itu 5.000. Nah, ini total bongkar belanjaanku harga 46.000. Nah, ini dana yang udah aku alokasikan untuk belanja sembako seperti gula, telur, minyak makan. Ini udah aku lainkan gitu ya teman-teman. Makanya kalau misalnya untuk belanja mingguan itu udah aku lainkan juga. Dan sambil menemani aktivitasku di sini, aku mau sharing nih untuk teman-teman membahas tentang keuangan berpendapatan kecil, hidup minimalis. Dan judul yang ku bahas kali ini adalah cara mengatur keuangan pendapatan kecil dan tips mengatasi saat kita memiliki kebutuhan mendesak. Adapun kebutuhan mendesak atau yang disebut dengan dana darurat itu adalah merupakan yang sengaja yang dipersiapkan untuk disimpan sebagai bentuk antisipasi dan dapat digunakan ketika peristiwa atau keadaan darurat yang tidak diharapkan terjadi kan. Tapi sebelumnya, untuk cara mengatur keuangan keluarga akan lebih baik jika kita melibatkan pasangan atau suami istri. Adanya keterbukaan membuat kita untuk rumah tangga terhindar dari perselisihan. Siapa sih teman-teman yang mau ada perselisihan dalam keuangan rumah tangga? Maka dari itu, kita harus membuat kesepakatan dalam mengatur keuangan, apakah pasangan suami atau pasangan istri dalam mengatur keuangan. Contoh kecil dalam kehidupan sehari-hariku, karena Pak suami menyerahkan seluruh keuangan untuk diatur olehku, maka aku wajib juga untuk memberi laporan keuangan supaya Pak suami mengetahuinya. Nah, biasanya caraku untuk mengatur keuangan dengan melihat, nonton video channel dari teman-teman sahabat semua mengatur keuangan, banyak yang lebih bijak, jadi aku benar-benar belajar dari mereka. Dan itu membantu sekali nih dalam mengatur keuangan dengan pendapatan berpenghasilan kecil. Atau mungkin bisa minta pendapat atau saran kepada lingkungan ibu rumah tangga yang lebih senior, lebih lama menjalankan rumah tangga, dan kita bisa mengikutinya dengan positif jika memang itu baik untuk melakukan keuangan dengan bijak. Untuk menyiapkan kebutuhan mendesak, pastinya memakai dana darurat. Dana darurat ini yang udah kita alokasikan setelah kita menerima gaji dari 100% yang udah dibagi menjadi 20%. Dan itu benar-benar harus kita simpan dengan khususnya. Dan pada saat kebutuhan mendesak, itulah yang harus dipakai. Dana darurat ini tidak bisa kita rencanakan sama sekali, makanya untuk dana darurat tidak bisa digunakan pada saat kita pergi liburan. Jadi sebaik mungkin kita lakukan seperti berobat, bencana alam, atau peristiwa COVID atau dan lain-lainnya. Atau mungkin dengan cara setelah kita udah memberi laporan keuangan kepada Pak suami, dan sebaik mungkin juga kita menyisihkan uang ketika kita sudah mendapat 100% yang diberikan Pak suami. Dan kalau boleh itu ada sedikit yang tidak diketahui Pak suami kalau memiliki pasangan yang boros. Dan ketika kita sudah menyimpan dana tersebut, sebaiknya kita tidak usah memakainya. Dan mungkin ada godaan-godaan kepada istri untuk memakai uang tersebut. Sebaiknya kita harus mengendalikan diri, karena itu dana yang udah kita sisihkan, dana kepentingan untuk seperti kebutuhan mendesak.
Contoh pernah terjadi dalam kehidupan rumah tanggaku dan, beberapa bulan yang lalu Pak suami pernah kena, racun karena makan jamur. Jadi ketika itu keuangan, masih ada untuk dana darurat yang udah kusimpan, benar-benar udah kusisihkan. Dan pada saat itu kami tidak memiliki BPJS, maka dari itu haruslah memakai untuk dana yang udah kusisihkan tersebut. Dan itu sangat menyelamatkan sekali dibanding membentuk untuk hutang, dan mudah-mudahan kami bisa terhindar dari hal tersebut. Siapa sangka kan itu benar-benar tiba-tiba terjadi yang tidak diharapkan, dan alhamdulillahnya sekarang Pak suami sudah sehat kembali dan bisa beraktivitas untuk bekerja mencari nafkah kembali. Lalu di dalam rumah tanggaku aku memiliki dua orang anak, satu orang anak yang sudah sekolah, ketepatan di sekolahan Abang Rizkinya ini ada memiliki tabungan, dan itu benar-benar kumanfaatkan sekali. Maka untuk budgeting di dalam rumah aku sedikit ringan karena di dalam penyimpanan sekolah udah ada tabungan khusus benar-benar yang disimpan. Jadi harus benar-benar kumanfaatkan kan. Adapun tabungan pendidikan anak itu adalah sebagai simpanan yang dikhususkan untuk mempersiapkan dana pendidikan mulai dari persiapan untuk kebutuhan biaya sekolah, TK, SD hingga perguruan tinggi. Dan itu adalah sebagai investasi yang bisa kulakukan. Dan aku sebaik mungkin ya, karena sebagai ibu rumah tangga atau orang tua pasti memberikan yang terbaik untuk pendidikan anak. Dan itu semoga juga didengar dan diberkati atau selalu dalam dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Untuk membahas kebutuhan mendesak, selain contoh yang kuberikan, ada contoh lain yang paling penting dalam kehidupan sehari-hari, yaitu makanan pokok. Di mana makanan ini adalah kebutuhan paling dasar bagi setiap manusia yang bersifat naluriah kan. Coba bayangkan teman-teman, jika kita tidak memiliki makanan pokok, rasanya gimana? Dan benar-benar harus kita memiliki kebutuhan mendesak tersebut dengan menggunakan dana darurat yang harus kita sisihkan. Karena sebagai kebutuhan manusia, makanan dapat berfungsi sebagai pasokan energi, pemelihara jaringan, dan pertahanan tubuh dari serangan penyakit kan. Oleh karena itu, semua makhluk hidup yang tidak memperoleh makanan, badannya akan lemas, kelaparan akibat kekurangan makan hingga berhari-hari dapat berujung pada kematian. Dari beragam jenis makanan terdapat bahan pangan yang menjadi dasar pemenuhan gizi, yaitu makanan yang mengandung karbohidrat, lemak, protein, mineral, vitamin, dan air. Ya, mudah-mudahan aja kita selalu dijauhkan dari kekurangannya makanan pokok, kebutuhan pokok dalam kehidupan sehari-hari, dan sebagai hambanya yang masih terus berusaha dan itu pasti terpenuhi supaya kita terhindar dari kekurangannya makanan pokok. Pada intinya adalah untuk tetap selalu bersyukur. Nah, teman-teman, ini mengarahkan aku untuk gaya hidup frugal living, di mana gaya hidup frugal living itu adalah gaya hidup yang menekankan pada pengelolaan keuangan yang bijak dan hemat. Dan yang dimaksud untuk tujuan frugal living ini adalah mengurangi pengeluaran dengan membeli barang-barang yang benar-benar dibutuhkan sambil menghindari pemborosan. Dalam membeli sesuatu barang bukan berarti kita tidak bisa membelinya ya teman-teman. Jadi kita harus sesuaikan budgeting anggaran yang udah kita atur. Dan pada saat kita membeli barang, benar-benar yang diperlukan harus teliti nih menilai jika barang tersebut benar-benar tidak bisa diabaikan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi pada intinya adalah barang-barang yang bisa benar-benar dimanfaatkan. Menghindari pemborosnya penting nih untuk menerapkan frugal living yang bisa kita hindari, dan tidak membeli barang-barang mewah atau menghabiskan uang yang untuk hal-hal yang tidak penting, dan bisa mempertimbangkan nilai sebenarnya yang diperoleh dari setiap barang yang dibeli. Ketika kita sudah menerapkan hal tersebut, itu benar-benar dampaknya sangat bermanfaat sekali
Ketika kita sudah tidak membeli barang yang tidak penting, maka kita bisa menyimpan untuk dana tabungan, dana investasi, atau bahkan dana darurat, atau bisa dijadikan kebutuhan mendesak uang tersebut. Lalu, cara hidup frugal living tidak hanya tentang pengeluaran, tetapi juga tentang memperbaiki kebiasaan finansial kita ya, termasuk mengelola utang, menabung, dan berinvestasi dengan bijak. Dan diperlukan nih untuk menjaga keseimbangan keuangan, karena mengajarkan kita pentingnya menjaga keseimbangan antara pendapatan dan pengeluaran, dan harus membuat anggaran, melacak pengeluaran, dan memastikan bahwa uang yang dikeluarkan sesuai dengan kemampuan finansial. Adapun kita untuk menerapkan gaya hidup frugal living ini bisa membuat kita menjadikan seseorang sebisa mungkin untuk menahan keinginan dan memprioritaskan kebutuhan. Lalu secara tidak langsung dampaknya bisa untuk mengirit keuangan dan menghindari pengeluaran yang berlebihan. Karena orang berhemat bukan berarti pelit gitu ya teman-teman, atau sangat atau enggan untuk memiliki sesuatu, melainkan lebih berhati-hati aja untuk membuat keputusan dalam berbelanja, dalam mengeluarkan uang. Selain itu, bisa juga meningkatkan tabungan dan mengurangi utang bagi orang yang berutang, dan juga bisa terhindar dari resiko hutang dengan menerapkan gaya hidup frugal living. Contoh hidup sederhana frugal living yang kita bisa terapkan yaitu menggunakan barang sesuai kebutuhan dan berpenampilan sederhana, tidak perlu untuk mewah-mewah, yang penting kita nyaman ya teman-teman. Makan dan minum juga apa adanya, menyesuaikan anggaran yang udah kita dapat, dan juga menggunakan kendaraan apa adanya, dan selalu menghemat dalam menggunakan uang. Nah, itu dia teman-teman untuk cara mengatur keuangan, untuk tips mengatasi kebutuhan mendesak yang bisa ada beberapa langkah yang bisa diterapkan. Semoga ada sedikit manfaat yang bisa teman-teman dapatkan ya. Dan kembali lagi nih untuk aktivitasku sebagai ibu rumah tangga, aku tadi udah beres-beres rumah, masak, sekarang membersihkan kamar mandi, dan ini kotor sekali untuk kamar mandiku. Aku menyuci kamar mandi 1 minggu sekali. Caraku membersihkan kamar mandi, aku cukup menggunakan untuk Wipol, pembersih lantai keramik, pembersih kamar mandi yang benar-benar efektif, dan aku tambahkan untuk sabun sunlight atau sabun cair yang lainnya. Nah, ini sangat ampuh, sangat wangi sekali di kamar mandi ya teman-teman, yang bisa diterapkan.
Baiklah teman-teman, sudah di ujung video. Terima kasih yang udah menemani aktivitasku dari awal hingga akhir. Dan semoga teman-teman dilimpahkan rezekinya dan sukses selalu. Amin. Dan kamar mandiku sudah selesai, sudah wangi, rapi, bersih, sudah bisa dipakai kembali. Assalamualaikum, sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.